ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca terkait dengan mahdzuratul ihram. Jenis yang pertama yaitu mahdzuratu khams, 5 pelanggaran, yaitu mencukur kepala, mencukur rambut kepala atau seluruh rambut, mencabut bulu kelek, menggunakan parfum, memotong kuku, memakai pakaian yang berjahit, dan menutup kepala. 5 mahzurat tersebut. Nah, ulangi. Memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala, menggunakan parfum, mencukur rambut, seluruh rambut, dan mencabut bulu ketiak. 5 pelanggaran ini tadi, ini kalau dilakukan, orang yang melakukan tersebut ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, dilakukannya dikarenakan tidak sengaja atau lupa atau belum tahu ilmunya atau karena dipaksa. Kalau dilakukan karena alasan tersebut, maka tidak ada fidyah dan tidak ada dosa baginya, dimaafkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kondisi yang kedua, dia lakukan dengan sengaja, aliman bihi, dia tahu ilmunya, ghairu muhtajin, dan tidak butuh terhadap tindakan melakukan hal tersebut. Kalau dilakukannya seperti itu, dia tahu ilmunya, sengaja, dan dia tidak butuh, maka alaihi ismun wa alaihi fidyah, dia dosa dan dia wajib bayar fidyah. Al-halatu tsalisah, kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga, dia melakukannya dengan sengaja. Dia tahu dia melakukannya dengan sengaja. Namun ada hajat. Ada hajat. Jadi ada keperluan. Nah, ini sebagaimana hadis dari Ka'ab ibnu Ujrah, kesimpulannya dia kena fidyah. Fidyahnya disebut dengan fidyatul adza. Gimana dalam Al-Quranul Karim? Dalam surah Al-Baqarah, wala tahliku terus ya. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw adzan aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Nah, itu tadi. Nah, itu tadi kenapa antum disuruh ngafal Al-Qur'an. Manfaatnya di sana. Antum disuruh ngafal tuh supaya nanti kalau jadi dakwah, jadi ustadz itu nggak goblok-goblok kali lihat. Kalaupun nggak pinter-pinter, nggak goblok juga ya. Faham? Enggak, ya kalau ada orang baca ayat tuh enggak apa sih
Antum lihat, kadang kalau anak tanya sama Ustaz Sirait, anak tuh dia baru baca masih bisa ngulangi, menunjukkan anak tuh pernah menghafal. Makanya anak bilang, kalaupun antum nggak pinter-pinter, minimal jangan goblok aja gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an terkait dengan fidyatul adha. Ini asal adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Faman kana minkum maridan aw adan min ra'si aw faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Nah itu dalilnya, dikenal dengan fidyatu adza. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi larangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Jangan kalian cukur kepala kalian sampai hewan hadyu tersebut dipotong. Faman kana minkum maridun, siapa di antara kalian yang sakit, berarti ada hajat, au bihi adzan min ra'sihi, atau di kepalanya ada penyakit, gangguan. Di antara gangguan yang menimpa Ka'ab ibnu Ujrah adalah kutu. Al-qamlu yatanasar ala wajhihi. Kutu itu sampai jalan-jalan gerumbel di wajahnya beliau. Kalau ada adzan, gangguan di kepalanya, au bihi adzan min ra'sihi, maka konsekuensinya ketika melakukan pelanggaran tersebut, fa fidyatum, maka dia wajib bayar fidyah, min siyamin au shadaqatin au nusuk. Kelanjutan ayatnya gimana? Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati awil haji famastaysara al hadyu minal famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Ini ayat penting dihafalkan ya. Kalaupun antum enggak kuat misalkan ya, afdal antum hafal Al-Qur'an 30 juz. Antum enggak kuat, hafalkan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Juz 30, 28, 29, 27, 26 untuk ngimami. Untuk ahkam di situ. Ya. Karena dulu mungkin Al-Baqarah itu. Dulu mampu anak. Padahal masyafa'al ya ikhwan. Astagfirullah. Banyak kesibukan kadang. Dulu mungkin Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Mau masuk Al-Maidah, pulang ke Indonesia. Ngafal. Anak diaman ngafal. Sempat setoran 10 juz. Kalau dulu baca Al-Baqarah itu tanpa lihat mushaf itu bisa. Ya. Karena kesibukan, makanya ketika antum di masa-masa pondok pesantren itu masa-masa emas untuk menghafal. Kapan manfaatnya? Itu tadi. Nanti akan bermanfaat di masa-masa mendatang. Sehingga enggak kalau mau khutbah ngafal kali. Ya kalau antum udah pernah hafal paling baca sebentar dah. Udah hafal gitu loh. Penting menghafal itu. Ana ingatkan sekali lagi, menghafal itu penting. Ya. Apalagi antum ayatul ahkam. Ayatul ahkam itu perlu dihafalkan. Ayat-ayat Al-Baqarah itu luar biasa, banyak ahkam. Syekh Muhammad Ibn Abdullah Al-Imam beliau menganjurkan bagi seorang talibul ilmi untuk menghafalkan ayat surat-surat yang penuh dengan ahkam. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ini penuh dengan ahkam. Terkait dengan Al-Baqarah banyak di situ terkait dengan kiblat, ya, terkait dengan haid. Ya. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Terkait dengan kiblat. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Terkait dengan tayamum,
fa illam tajidu ma'an fatayammamu tayyiban fatayammamu sa'idan tayyiban, terkait dengan wudu. Fa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum, terkait dengan mawarith, yusikumullahu fi auladikum, dan seterusnya. Ada 4 ayat, 3 ayat dalam Al-Qur'an, semuanya dalam surat An-Nisa, detail menyebutkan waris. Itu juga antum hafalkan ya, terkait dengan kalalah di akhir surat tersebut. Dan terkait dengan mahram, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu ahkam semua yang sangat bermanfaat bagi seorang dai ya, untuk hafal-hafal yang seperti itu tadi, sehingga tidak kosong. Tapi saya Ustadz masih anak-anak, nanti antum akan butuh di masa mendatang. Antum akan butuh ilmu tadi, makanya diguyuri dari sekarang. Suatu saat antum akan butuh. Jangan antum meremehkan masa-masa keemasan dalam menghafal ya. Terkait dengan safar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Apalagi terkait dengan salat khauf juga ada dalam Al-Quran, semuanya detail. Ayatul dain ya, ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Catat, kalau ngutang itu catat kawannya. Terkait dengan riba ya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabatu syaitanu minal mas. Semuanya detail ya, dihafalkan. Apalagi anak-anak takhassus menghafalkan ya. Untuk enak tinggal belajar ngafal, ada waktu luang ngafal dah. Itu rinciannya tadi ya. Untuk fidyatul adza, kafarahnya fidyatul adza ini ada 3 pilihan, semuanya mukhayyar. Bisa dia it'am sittata masakin, ngasih makan 6 orang miskin di Mekah. Bisa juga dia potong kambing di Mekah, atau puasa 3 hari ketika dia pulang ya. Kemudian al-mahdzur as-sadis, larangan yang ke-6. Larangan yang ke-6. Larangan itu kan ada 9. Qatlus saidi, membunuh hewan buruan. Fajibu fihi al-mithlu, maka wajib padanya yang semisal. Wa qad ajma'a as-sahaba ala ijabil mithli, para sahabat telah ijma' untuk mewajibkan yang semisal. Wa fihi tafsil, padanya ada rincian. Jadi kalau membunuh hewan buruan wajib bayar dam yang semisal. Awalan, rinciannya, ma qadha bis sahaba fayurja' fi qada'ihim atau ila qada'ihim. Sesuatu yang sudah menjadi ketentuan para sahabat maka dikembalikan kepada qada', ketentuan mereka. Misal an-na'amah. Tahu na'amah atau jerapah ya, coba. Burung onta ya, burung onta. An-na'amah, burung onta. Tahu antum burung onta? Sebagian enggak ngerti ini. Antum tahu enggak burung onta? Gani pernah jengok? Ngomong tahu, belum pernah jengok, ngarang-ngarang. Antum tahu belakang burung onta kayak apa? Nah kan, nggak pernah jengok ada antum. Pecak burung itu, pecak angsa itu, tapi dia tinggi, lehernya panjang. Misal an-na'ama faqudhiya fiha bibadanatin, seperti burung onta, maka diputuskan pelanggaran terhadap burung onta ini tadi dengan fidyanya
potong badana. Badana itu onta. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab wa Ali ibn Abi Thalib wa Utsman ibn Affan wa Zaid ibn Thabit qalu. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman ibn Affan, Zaid bin Thabit, mereka mengatakan fin na'ama qatluhal muhrim badanatun minal ibil. Pada diat atau kafarah pada hewan burung onta tersebut tatkala dibunuh oleh seorang yang berihram, maka bayarannya berupa badanah onta. Wala syai'a asbah bin na'ama minan naqa fi tulil unuq wal ai'a was surah. Tidak ada sesuatu yang lebih mirip dengan burung onta itu dibandingkan onta itu sendiri. Dari sisi bentuk leher, ya, postur dan tubuhnya. Lumayan nih. Burung onta itu paling lah 2 juta 3 juta kalau diduitkan. Bayarnya 25 juta ambil potong onta. Antum makan itulah sama laca antum. Iya enggak? Kesenangan sesaat. Melanggar sedikit kena hukumannya berat, coba sabar be. Misalkan ya omongin, enggak usah dulu dimakan lauk itu. Dimakan sama ini. Enggak kita hukum, enggak kita kasih makan pagi. Enggak dapat jatah nasi. Coba kalau sabar be tadi kan. Wa fil hamam. Bacanya hamam ya. Bukan hammam. Yang sejenis ini ada beberapa jenis bacaan. Ada hamam, ada himam. Ya. Wa fil hamam syatun. Kalau burung merpati itu kambing bayarannya. Berburu burung merpati paling 50.000, potong kambing 500 real. Itu merpati banyak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Kelaparan ditembaklah burung merpati itu dalam kondisi ihram. Burung merpati itu paling lah 50.000, 100.000 lah mahal. Ya. Kalau dirupiahkan 100.000 paling berapa real? 25 real. Tapi antum harus bayar beli hewan 500 real beli kambing. Hakama bi Umar wa Utsman wa Ibnu Abbas. Nah ini yang memutuskan siapa? Sahabat. Nah ini digolongkan apa? Fatwa as-sahabah. Qaulus sahabi idza lam yukhalif ad-dalil fa huwa hujjah ala ba'd al-ulama. Wa li'annaha tushbihu syah fi abil ma. Ya. Karena dia mirip burung, mirip kambing. Dalam bab abil ma, apa abil ma? Abba, yu'abbi. Abba, minum, ya. Mirip kambing minum air. Apa dari sisi kemiripannya? Oh gitu, mungkin ya. Gitu kayak kambing itu mungkin lah ya. Subhanallah besar sekali larangannya. Burung cuman berapa bayarnya kambing ya, itulah. Kemudian di sini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajahi, subhanallah ini luar biasa fikihnya. Kata beliau, mana yang telah diputuskan oleh para sahabat kita kembalikan kepada keputusan sahabat. Ma qadha fi sahabah fayurja ila qadha'ihim. Yang diputuskan oleh sahabat apa? An-na'ama dan hamam. Burung onta dan burung merpati. Sekarang malam yaqdi fihi sahabah fayurja'u fihi ila qaulai adlain. Subhanallah, kata beliau, sesuatu yang tidak ditetapkan keputusannya oleh sahabat maka dikembalikan kepada
pendapat dua orang yang adil. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin nanti insyaallah ya kan akan memperbanyak kita pelajaran fikih ya. Ana dengar ada audio, insyaallah bagus nasihat dari salah seorang pengajar yang ada di Yaman sana. Jadi menganjurkan untuk para penuntut ilmu agar memperbanyak atau mempelajari khatam buku fikih. Ya, khatam buku fikih. Kenapa? Karena itu adalah yang puncak dalam keseharian kita. Karena sebagian orang dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu usul fikih dan yang semisalnya, namun kadang ketika untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia banyak salah, banyak keliru. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Nah, ini larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Siapa yang membunuh hewan buruan tadi dengan sengaja, fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlim minkum, maka balasannya semisal apa yang telah dia bunuh. Minan na'am berupa an-na'am, apa na'am? Onta ya, itu tadi. Yahkumu bihi dawa adlim minkum. Ada sebagian qiraah ya, saya ya, fajaza'u mithli ma qatala minan na'am ya, fajaza'u mithli. Disebutkan oleh Ibnu Jarir, ada sebagian qiraah dengan memudhafkan jaza kepada misl, bi idhafatil jaza ila al misl wa khafdil misl. Itu qiraah amatu qiraati al-Madinah wa ba'dil basriyin. Wa qara'a dzalika amatu qura al-Kufiyyin fajazaa'un mithlu ma qatala bitanwinil jaza wa raf'ul mithl. Dan yang lebih aula kata Ibnu Jarir dengan bitanwin al jaza atau bitanwinil jaza, fajazaun mithlu ma qatala minan na'am. Ayat ini fajazaun ya, di anal jaza huwa mithl. Lafaz na'am di situ tidak mencakup unta saja, tapi mencakup bahimatul an'am. Ya, na'am di situ maksudnya bahimatul an'am. Mencakup ibil, bakor, wal ghanam. Ya, sehingga makna ayat fajazaun mithlu ma qatala minan na'am ay min bahimatil an'am. Yahkumu bihi dawa adlin minkum. Kalau dalam bab bab tafsir ada namanya ilmu al-ashbah al-wujuh wan nadhair. Al-wujuh wan nadhair. Ana punya risalah kecil tipis, contoh saja karya Syekh Muhammad Umar Bazmul. Ibnu Jauzi punya kitab dalam bab itu tadi. Jadi gini, al-wujuh wan nadhair itu gini ilmunya. Ini lafaz ini misalkan di ayat ini itu maknanya ini, tapi di ayat ini maknanya ini, tapi lafadznya sama. Misalkan lafadz na'am, di sini maknanya onta, misalkan di sini maknanya bahimatul an'am, kayak gitu. Misalkan lafadz apa yang dicontohkan Ibnu Jauzi, antum cek di kitab namanya Al-Wujuh wan Nadhair. Al-Wujuh wan Nadhair itu yang membahas suatu lafaz. Nah, ini yang penting ya, untuk membedakan. Oh, inilah kalau ketika di ayat ini tafsir lafaz ini tafsirnya gini, tapi di lafaz ini tafsirnya begini. Nah, itu beda-beda.
Kita lanjutkan. Untuk sesuatu yang lam yaqdi fi sahabah fayurja' fi ila qauli adlaini wa ikhtalafu fima law qatalahu khata'un atau law qatalahu khata'an. Namun mereka berselisih pada hewan yang kalau seandainya dia bunuh dengan cara sengaja, tidak sengaja, khata'. Fa dhahaba aktsarul fuqaha, mayoritas ahli fikih berpendapat ila annal amda awil khata'a sawa'un fi luzumil kafarah. Ya. Mayoritas para ulama atau para fuqaha mereka mengatakan bahwasanya al-amd awil khata' itu sama saja dalam bab kewajiban kafarah. Wa qala az-Zuhri 'alal muta'ammid bil kitab wa 'alal mukhti' bis sunnah. Bagi orang yang sengaja itu dalilnya Al-Qur'an, bagi orang yang keliru ya dalilnya sunnah. Wa qala Sa'id ibnu Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, la tajibu kafarat sayd biqatl khata' bal yakhtas bil amad. Sedangkan Sa'id bin Jubair mengatakan apa? Tidak wajib kafaratul as-sayd biqatl khata'. Bahkan kewajiban itu kalau sengaja. Kalau sengaja. Jelas ya? Yahkumu bihi dawa adlim minkum. Apa yang selain itu? Misalkan selain burung merpati, kelinci. Kira-kira kalau kelinci nanti apa? Diputuskanlah. Oh, ini kelinci ini dia setara nanti yahkumu bihi dawa adlim minkum. Orang yang adil. Berarti kan dikembalikan kepada para ulama. Jelas? Ya, dua orang yang adil, hakim atau qadhi ya. Wallahu a'lam dalam bab ini. Itu lihat ada faedah dari Al-Azhari. Dia menukilkan qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, al-hamam min at-tayr ma'abba wa hadar. Hamam ya, dari jenis burung itu ma'abba wa hadar. Hewan yang kata Imam Syafi'i, al-hamam min at-tayr ma'abba wa hadar. Apa maknanya? Wa dzalika anal hamam ya'ubbul ma' abban. Ya'ubbul ma' abban wala yashrab kama yashrab sa'irat tayr naqran. Dia minumnya nyedot mungkin ya, kayak kambing itu. Kalau burung itu kan cek 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 cek, cek itu kan. Kalau dia enggak, mungkin nyocor gitu, kayak bebek itu mungkin ya. Jelas? Mungkin kayak gitu. Allah a'lam. Wallahu ta'ala mungkin cukup dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Anak-anak tahfiz silakan.